Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat perspektif di Jawa Timur. Selamat datang dalam edisi 11, 12, 2020 begitu ya, 11 Desember ini. Ini kurang 20 hari lagi kita akan tutup tahun. Dan sahabat, yang menarik dari akhir tahun ini ternyata ada beberapa bisa dikatakan tragedi begitu ya. Tragedi di dalam negeri yang saat ini sedang dalam masa pandemi, terancam resesi juga. Ini terancam atau sudah resesi ya? Nanti kita akan tanya kepada dua narasumber kita. Kemudian juga ada insiden bisa dikatakan dua pejabat yang terkena skandal korupsi begitu ya. Nah, ini sesuai dengan judul yang sangat menarik. Ini bikin saya kemarin malam tidak bisa tidur ya. Karena juga harus berpikir ini. Terkait dengan judul yang kita ambil pada pagi hari ini adalah korupsi di negeri pandemi yang sedang resesi. Oh, berarti sudah resesi nih sahabat. Nanti akan bergabung bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah stay via Zoom. Ada Dr. Rudi Purwono, SE MSE, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan ada Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemarin saya sempat dapat semprotan ini. Kenapa harus panggil Bapak sih? Cak Parto seperti biasanya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Cak Parto. Pak Rudi, ini saya manggilnya Pak Rudi saja ya. Ya. Baik. Pak harus Pak nih soal posik. Baik. Bagaimana Cak Parto kabarnya, Pak Rudi? Alhamdulillah ya. Nah, Pak Rudi yo baik-baik. Alhamdulillah. Tadi kita datangnya bersamaan nih Mas Billy. Nah, ini saya kalau lihat sepertinya ada di dalam satu ruangan begitu ya. Iya, dalam satu ruangan kita ini. Ini kalau kata orang studio ketoro komike. Baik. Dan enggak mau kalah. Kalau Mas Billy do studio, kami juga di studio. Bedanya ini studio Sidoarjo, itu studio Sekolah Pasca Sarjana ya. Jadi ini studionya saja physical distancing begitu. Baik. Ini Cak Parto, kemarin malam saya sempat tidak bisa tidur ini memikirkan, iya ya, akhir tahun ini kok kita malah terkena dua tragedi begitu ya. Tragedi tidur itu karena oleh kecipratan tragedi. Pikir apa? Ayo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat perspektif, jadi Pak Rudi kalau menyapa para pendengar kita seluruh jaringan radio di Suara Sidoarjo dan lain-lain, itu perspektif ini sahabat perspektif. Ya, sahabat perspektif. Jadi kalau Pak Rudi berarti lah sahabatnya perspektif ya. Nah, teman-teman ini, para sahabat ini luar biasa, mengajak berbincang. Oh, negara ini nanti, kalau Pak Rudi ini saya perkenalkan para sahabat, beliau sebenarnya seorang pakar di bidang ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi ono ekonomi, ono bisnis di PKP. Ya, Universitas Airlangga. Sekaligus beliau memang dapat amanat menjadi wakil direktur bidang akademik, kemahasiswaan, alumni di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan yang penting sakjane loh, ini awak murubang tapi kata sebelum bange. Belum iklan, bange gurung iklan do acara iki. Ya, betul. Itu juga komisaris di salah satu bank di Indonesia. Dan kalau ngomong di Jawa Timur ngono bang iki kalau tak sebutno sampean kaget. Wah, kalau gitu piro rek ngono ya. Ka ono resesi berarti ya. Nah, alhamdulillah pagi ini beliau berkenan hadir dan tentu saja nanti akan kita gali sebanyak-banyaknya
mengapa katanya Indonesia ini ada krisis di ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonominya minus, dan di 2021 kalau membaca media pagi ini, media-media massa, prediksi ekonomi juga masih minus, tapi kok orang korupsinya surplus gitu ya Mas Billy ya. Korupsinya surplus gitu, ekonominya minus. Nah, ini kira-kira hal-hal semacam ini, faktor-faktor ekonominya seperti apa ke depan. Nah, tapi pelan-pelan. Rudi, ini kita pelan-pelan dulu, jangan langsung tancap gas kok ono korupsi ngono ya. Ono resesi, tapi kita bagaimana pandangan dari Pak Rudi misalnya tentang kondisi ekonomi secara umum, baru nanti kita akan ungkap secara lebih konkret. Kalau koyoknya orang Jawa Timur ini kira-kira jajane sik gelem ake, panganane sik gelem ake, berarti ekonominya sik jalan. Nah, melihat situasi semacam ini, kondisi ekonomi kita kira-kira ke depan prospektusnya seperti apa dari realitas hari ini gitu. Nah, itu Pak Rudi tugase. Kira-kira piye ini Pak Rudi? Wong-wong katanya resesi itu apa sih resesi? Jadi biar dari awal-awal dulu resesi ngono. Eling-eling resesi orang-orang eling lagune Rumah Irama. Nah, resesi. Resesi itu dan dampaknya bagi kita masyarakat luas kira-kira seperti apa? Monggo Pak Rudi. Nggih, terima kasih Bapak Suparto Wijoyo, Bapak Wakil Direktur 3 Sekolah Pasajana untuk Selangga. Dok kene Cak Parto ae. Cak Parto. Dan juga Mas Billy dan juga sahabat perspektif di seluruh Jawa Timur yang saya banggakan. Jadi kalau kita melihat kondisi ekonomi ya tahun 2020 ini, kita mungkin masih ingat pada waktu kita masih kuliah ya, mungkin Mas Billy nggak tahu nih, Mas Billy sudah lahir atau sudah kelas berapa itu ya, tahun 97 itu ya. Itu kalau di dasar umur 2 tahun ya. Jadi masih merasakan secara tidak langsung ya. Ya, merasakan bagaimana Indonesia juga terjadi kondisi ekonomi yang serupa, yaitu para lagi yang disebut dengan krisis ekonomi ya, karena pada waktu itu secara regional ya, ASEAN terutama ya, diawali dengan mata uang Thailand baht itu mengalami proses depresiasi yang luar biasa, sehingga terjadi contagion effect kepada mata kuliah regional yang ada di ASEAN seperti Malaysia, ringgit ya, kemudian rupiah Indonesia, peso Filipina, dan won ya di Korea. Dan ini berdampak kepada akhirnya terjadi krisis moneter yang akhirnya menjurus kepada krisis ekonomi, sehingga pada waktu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksinya ya mengalami kontraksi yang cukup dalam, sekitar lebih kurang minus 12%. Ya. Dan itu kita baru mengalami pertumbuhan positif setelah sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke depannya. Nah, ini setelah hampir 23 tahun ya, setelah kondisi krisis moneter atau krisis ekonomi Indonesia tahun 2008, Indonesia mengalami yang sama ya. Tapi ini terjadi secara global ya, terjadi secara global sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 ya. Kalau kita bicara secara ekonomi apa ya, terminologi yang tadi disampaikan oleh Cak Direktur ya, Wakil Direktur 3 Sekolah Dasar Selangga, Cak Suparto, bahwasanya krisis ekonomi menurut ekonomi adalah bila terjadi kontraksi ekonomi minimal ya 2 triwulan ya, bila secara ekonomi triwulan berturut selama 2 kali, maka itu sudah masuk ke kondisi resesi ya, resesi. Nah, memang perkiraan ya, proyeksi tahun 2020 Indonesia termasuk juga global diperkirakan masih minus ya, artinya bahwa masih terjadi kontraksi ekonomi. Namun kalau kita lihat Indonesia tahun 2020 ya, sejak terjadinya pandemi ya, triwulan pertama kita masih positif ya, pertumbuhan ekonomi masih positif ya, meskipun mengalami perlambatan. Namun pada waktu triwulan kedua dan ketiga mengalami kontraksi ya. Tapi kontraksi di triwulan ketiga itu lebih kecil, ya. Mengapa lebih kecil? Karena memang sudah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dengan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga kontraksinya di triwulan ketiga lebih rendah dibanding dengan triwulan triwulan ketiga lebih rendah ya dibanding triwulan kedua. Namun diperkirakan di triwulan keempat ini masih
mengalami kontraksi tapi lebih rendah lagi, ya lebih rendah lagi. Jadi kita berharap sahabat perspektif bahwasanya mungkin ya perhitungan secara ekonomi tahun 2021 lah Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif. Artinya sudah mengalami recovery secara keseluruhan. Namun memang tidak secepat seperti kondisi normal ya, karena kaitan dengan kondisi atau kontraksi ekonomi saat ini sebagai global maupun Indonesia itu diiringi dengan adanya krisis kesehatan ya, karena ada pandemi COVID-19. Ekonomi akan bergerak ya, ekonomi akan bergerak sekiranya sudah ada kegiatan vaksinasi ya, vaksinasi terkait dengan COVID ini. Kalau sudah ada vaksinasi, aktivitas ekonomi insya Allah akan bergerak lebih cepat. Karena apa? Aktivitas produksi berjalan, aktivitas permintaan juga berjalan, orang sudah berani kemana-mana ya. Karena pada saat ini ya Cak Suparto, Mas Billy dan sahabat perspektif, kelas menengah ke atas ya, menengah ke atas masih menunggu ya, masih menunggu. Mereka masih lebih banyak WFH ya, work from home ya, jarang mengurangi aktivitasnya, terutama aktivitas yang kaitan dengan leisure. Ya, mereka masih khawatir untuk melakukan wisata kuliner ya, jalan-jalan ke Sidoarjo menikmati kupang lontong gitu ya, menikmati aktivitas di daerah-daerah masih mereka khawatir. Yang sudah bergerak ini ada kelas-kelas menengah ke bawah. Mereka sudah aktivitas di pasar tradisional ya, sudah melakukan perjalanan kemana, sudah melakukan kuliner kemana. Nah, namun demikian daya belinya mereka masih belum mengangkat ya perekonomian. Nah, ini kita harapkan kelas menengah ke atas juga mulai berani ya, tapi tetap dalam kondisi menjaga protokol kesehatan. Demikian Kak Pato, awal dulu ya. Iya. Luar biasa sudah ini. Coba Mas Billy, sahabat perspektif, betapa susahnya ya toh, betapa susahnya kondisi ekonomi hari ini ya. Kondisinya masih tadi sudah diungkap lah di urusan resesi, pertumbuhan yang minus, daya ungkit ekonomi kita yang masih lemah, kalangan-kalangan atas ya belum mau beraktivitas banyak, yang ke bawah juga rame tuku gorengan tok ya. Betul. Pinggir-pinggir jalan di Sidoarjo itu. Nah, cuma situasi semacam ini kok yo tego kan Mas Billy dan sahabat perspektif, ono sing menggarong duit negara, duit bansos, ya toh, suap-suap proyek. Ini perilaku ekonomi yang semacam apa, dan kira-kira dampak ekonomi korupsi itu Mas Rudi sampai di mana sih pengaruhnya? Wong rakyat yo pikirnya gini, sing korup yo cek korup, wong kene kalau yo jajan yo cek iso atau gimana, tapi kan situasi susah. Kita sekarang aja harus bermasker loh, iki masker sedio ya toh. Kita pakai mesil ya. Kita ini pengeluaran yo tambah gini, yo toh, penderitaan pendapatan berkurang, seluruh rakyat Indonesia begitulah ngalami. Tapi bantuan bansos tego dintit. Tego dintit. Ini kira-kira dampak korupsi dan dampak ekonominya ada ndak ini Pak Rudi ya? Ya, yang pasti Cak Parto, ya Mas Billy dan juga sahabat perspektif, kaitan dengan korupsi ini pasti kita berbicara tentang bagaimana dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang pasti hubungannya adalah negatif, ya. Artinya bahwa adanya korupsi itu akan menyebabkan ya orang untuk melakukan aktivitas ekonomi terutama kaitan dengan investasi itu akan berkurang ya, dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin kita sedikit berbicara gini Cak Parto, bahwa pemerintah kan sudah berupaya ya dengan langkah-langkah kebijakan yang ada dalam perspektif satu yang mendorong supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa dicapai secara inklusif ya, inklusif dan sustainable. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi itu diarahkan juga bagaimana kita mampu meningkatkan daya saing, gitu ya. Yang ketiga juga bagaimana kita ekonomi itu bisa menjadikan Indonesia bisa mandiri, ya. Mandiri adalah bahasa yang kita kenal adalah swasembada, ya, kaitan dengan masalah pangan dan sebagainya. Yang keempat juga berkaitan kita berupaya melihat pemerintah sudah berupaya untuk melakukan ekonomi ini bergerak untuk menciptakan lapangan kerja ya dengan berbagai undang-undang yang terbaru. Yang keempat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan
ya, dan terakhir adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau kita berbicara tadi pertanyaan Cak Parto, apa kaitan ekonomi dan dampaknya pada perekonomian, yang pasti 6 unsur yang tadi kita sebutkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi adalah akan berdampak negatif. Contohnya apa? Kalau kita bicara tentang daya saing, ya daya saing. Kalau kita bicara saing salah satunya unsurnya adalah bagaimana kemampuan produksi itu menghasilkan barang dengan harga yang kompetitif, ya, yang kompetitif. Ya, bahasa kerennya murah lah ya, murah tapi kualitasnya masih memadai dan sesuai dengan harapan dari konsumen. Nah, kalau misalnya terjadi tadi yang sampaikan Kak Pak, atau korupsi, ya, itu berkaitan apa? High cost ekonomi, ya, high cost ekonomi yang akhirnya mendorong apa? Terjadinya kenaikan cost of production, biaya produksi. Sehingga berdampak langsung kepada apa? Kenaikan harga produk yang dihasilkan oleh produsen. Sehingga apa? Menjadi tidak kompetitif, tidak berdaya saing. Nah, inilah yang akibatnya nanti menjalar kepada apa? Kepada pengembangan dunia usaha juga terhambat, kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja juga terhambat, ya, upaya untuk bisa mengurangi kemiskinan juga terhambat, ya, kemudian upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, antar sektor juga terhambat. Yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat juga akan terhambat. Oh, jadi krungu kabeh nih sahabat perspektif. Banyak sekali. Enam tadi. Rungokno kabeh pejabat-pejabat sing korup iku rungokno. Betapa tambah susahe. Ya toh, mulai daya saing kita terhambat, pendapatan terhambat, semua terhambat lang. Menghambat uripe rakyat iku kok dilaknat. Mulane laknate gak sampe ndok akhirat saiki Mas Billy. Dunia sudah ya. Sudah ditangkap KPK, diproses hukum, diancam hukuman mati, kan gitu tuh. Ya, betul. ini semua sebenarnya pelajaran besar bagi kita. Nggak usah makan haknya orang lain. Ya, urip sak madya. Menjabat itu memberi, bukan menjabat itu nggarong, ngeruk, gitu ya. Karena apa? Efek ekonominya tadi loh, sampai tego coba. Orang-orang yang pendapatan sebulan 300.000, 400.000 iso urip bisa hidup itu kan sesungguhnya karena kekuasaan Tuhan. Kalau enggak itu nggak bisa hidup. Pendapatan 300.000 terus oleh bagian bansos 300.000 diendet 1.000 misalnya karek 200.000 mestinya dia bisa nyekolahkan anak, memberikan pulsa beli sembako, lebih mestinya berasnya itu per bulannya dia bisa 10 kilo, berhubung disunat tadi itu akhirnya jadi 5 kilo. Penderitaannya kalau kemudian kurang, makannya kurang, gizinya kurang, rakyat loyo. Kalau rakyat Indonesia seluruhnya loyo, maka saya yakin gerakan ekonominya tambah lambat, tambah sakit. Itu loh bahasanya. Untuk itu apa? Resesi sampai ono lagu nih, resesi dilagukan itu karena apa? Daripada pusing nyanyi bang. Oh begitu, oke baik. Daripada pusing nyanyi ya. Nah, jadi apa itu konstruksi? Nah nanti itu dijelas nomane. Mas Billy kudu nyopo teman-teman bahwa di perspektif ini silakan Anda bisa lihat di memakai macam channel dan telepon, nomor HP, nomor WA sampean sebut Mas Billy. Oh, baik, siap Cak Parto. Nah, untuk seluruh sahabat perspektif, untuk saat ini memang program perspektif juga disiarkan selain di Suara Sidoarjo, ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Sal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang. Dan tadi juga sempat ada yang bergabung ini dari Mahardika Bondowoso di channel YouTube ya. Jadi bisa Anda saksikan juga ini untuk program perspektif di channel YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Dan nanti untuk yang ingin berinteraksi dengan dua narasumber kita, ini duo uner begitu ya. Duo uner saya menyebutnya. Ini bisa mengirimkan pertanyaannya ke WhatsApp yang ada di 0821 3264 109. Sekali lagi 0821 3264 109. Atau untuk langsung telepon terhubung di studio bisa telepon di 031 896 1514. Baik Cak Parto dan juga Pak Rudi ya, ini akan saya berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu untuk beberapa pesan yang akan hadir juga pada pagi hari ini.
Ya, penting yang lewat itu penting. Ikuti yang lewat berikut ini dan rungokno suarane. Baik. Bagi sahabat, kita akan berikan jeda terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ono obat ngelu ta yuk? Ono Cak, sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN Kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN Kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho Cak, kok podo gak aktif kartu JKN Kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN Kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah, saiki BPJS Kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso dicicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik Cak. Iya Cak, daftare iso nggawe HP, pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500 Iki baru jenenge program solusi bersama. nang pasar larangan tuku ketan mlaku mlipir kecempung kali, rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, informasi dari PLN untuk pagi hari ini terkait dengan listrik yang sangat bermanfaat untuk kita juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk ya. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik ya. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat perspektif yang ada di Jawa Timur, mungkin yang ada di luar Jawa Timur juga mendengarkan, saya sapa juga ya. Sahabat perspektif luar Jawa Timur. Dulu kan pendengar kita ada yang dari Jawa Barat, dari Sukabumi. Betul. Dulu kan pernah telepon dari Sukabumi loh. Pak Rudi Sukabumi loh deh. Baik, ini justru sudah ada pertanyaan di kolom komentar channel YouTube yang langsung menuju ke Pak Rudi nih. Dan Cak Parto juga sih. Coba dibaca yang dari channel YouTube itu, dibaca Mas Billy. Baik, tapi sebelumnya saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung juga ya. Ini ada Panji TV, Cak Parto. Panji TV ya, bukan TV ini. Prof. Jojo dan Dr. Rudi dikasih tam ini. Kemudian ada juga LPPL Radio Suara Sampang yang hadir di channel YouTube juga. Praja Angkasa Trenggalek juga hadir. Gimana banjirnya? Tadi ada berita banjir, mudah-mudahan sudah surut lah ya. Betul, ini saya lihat di media sosial sangat heboh sekali ya, sampai perut begitu untuk airnya ini. Bagi ini yang sudah bergabung lewat YouTube untuk bertanya, ada Ibu Dwi Fitriana. Assalamualaikum Cak Parto, Pak Rudi, sugeng enjing mugi-mugi tansah sehat ya. Sering saya dengar ini kita ini resesi. Lah, itu mal pasar orang-orang bersosialita kok banyak ya. Soal korupsi cuman derek prihatin begitu. Jadi cuman sekedar prihatin tapi kegiatan tetap berlangsung seperti sosialita, kegiatan kalangan mengatas itu. Mas Billy, prihatin mulai nang desa iku. Baik, sementara itu dari redaksi juga ada nih Cak Parto sepertinya. Saya coba ke Karin ya. Rin? Iya, ini ada Karin, 2. Ditampilkan lah, Karin itu ditampilkan. Oke, baik. Masih menunggu ya. Ini sambil dibaca juga Karin, mungkin untuk yang sudah bergabung. Iya. Jadi ini sudah ada 2 yang bergabung. Yang pertama dari Facebook ada Ibu Yulia di Gedangan. Oh, makasih Bu Yulia ya. Iya. Ironis sekaligus prihatin. Apakah hati nurani sudah mati? Apakah rasa empati sudah mati? Apakah rasa perikemanusiaan juga sudah mati? Korupsi di tengah-tengah situasi sulit karena wabah pandemi benar-benar telah menyakiti hati masyarakat, telah mengkhianati amanah rakyat. Sungguh suatu kejahatan yang extraordinary. Kita semua merasakan dampak dari pandemi ini, terutama masyarakat miskin yang benar-benar merasakan betul dari wabah pandemi ini. Bagaimana mereka berjuang agar bisa bertahan hidup di tengah situasi sulit yang menghimpit mereka. Prihatin di situasi sulit karena wabah pandemi ini ternyata masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi. Lagi-lagi rakyat miskin yang harus terlunta-lunta. Kemudian ada satu lagi dari Mas Sony di Tuban. Mas Sony, Gus Sony? Iya, Sony di Tuban. Iya. Sebetulnya saya heran melihat orang-orang yang korupsi ini. Kenapa begitu sekali mengejar harta? Sampai kebutuhan masyarakat menengah ke bawah diambil juga. Memang benar jika uang bisa dibuat untuk membeli segalanya. Tapi apa tidak malu jika uang yang dibuat beli ini itu adalah uang bukan dari yang halal? Atau memang uang ini bisa membutakan segalanya? Padahal mereka sudah mendapatkan gaji yang besar, tapi kenapa masih merasa kurang? Apakah hartanya ini mau disimpan untuk 7 turunan? Untung saja ini Indonesia yang cuma menghukum para koruptor dengan penjara yang sangat nyaman seperti kamar sendiri. Coba kalau koruptor ada di Arab, titik. Nah, ini sebenarnya 3 ini bukan pertanyaan ini Cak Parto. Ya, pernyataan. Itu besar yang kita rasakan bersama-sama itu mewakili suara dari seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin kita semua merasakan yang mulai dari Mbak Dwi, Putriana tadi, memang kemudian disambung dengan Mbak Yuli, aktivis perspektif. Wah, aktivis perspektif. Bu Yuli, aktivis perspektif begitu ya? Iya, Mbak Yuli, jadi semua begitu, dan Pak Sony
yang luar biasa, semua menyampaikan pemikiran, dikira iya ditumpuk-tumpuk harta, dikira Gusti Allah malaikat itu kena disogok. Karena penggaweane bendino nyogok iya itu apa, nyunati anggaran dan lain sebagainya. Dan kita semoga kita semua ini sahabat perspektif saling berdoa agar diselamatkan, karena semua potensi hal-hal semacam itu adalah potensi untuk seluruh orang. Ya, kalau kita diberi amanat lebih tinggi, itu harus berpikir memberi, bukan ngentit, bukan. Ya. Jadi untuk itu apa? Pengaruh tadi itu di ekonomi kita yang semacam hari ini, rakyat itu tetap bergembira kok, gorengan laris, ya toh, bakso pinggir jalan yo laris. Itu sebenarnya ekspresi normal kemampuan kita. Tetapi dari perspektif ekonomi bahkan dampaknya jauh lebih besar. Apa tadi itu? Kontraksi, resesi, daya saing. Artinya gini lah, yang mampu dibeli rakyat itu akhirnya mek gorengan tok, Mas. Betul. Nah, ini nggak mampu lagi berinvestasi hari-hari ini, kecuali hanya belanja berkuliner itu kuliner itu pun harga-harga yang murah-murah. Kenapa begitu? Karena kemampuan kita, karena pendapatan berkurang, mau dapat bansosnya berkurang. Coba, akhirnya apa? Fenomena semacam ini, bagaimana kemudian Pak Rudi, itu daya ungkit ditingkatkan. Kemampuan ekonomi akan naik seperti apa ke depan? Kalau korupsi tetap berjalan. Kalau orang diberi amanah tetap saja bikin masalah, kerakusan. Berita-berita hari-hari ini itu kan akhirnya menyedot perhatian kita gitu ya. Gak sempat dolen maneh akhirnya ngono ya, gak sempat belonjo maneh gitu ya. Nah, kira-kira situasi semacam ini secara ekonomi di kuartal keberapa tadi boleh Pak Rudi yang 2021 itu? Ya, mungkin kita sudah masuk ke kuartal kedua lah ya. Sudah ada sisi positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itu daya saing tadi, kemudian kemampuan ekonomi akan meningkat berapa persen atau berapa kali lipat dari kondisi sekarang. Ini saya iso itu kerupuk, ini tambah petis maksudnya ya. Betul. Sekarang kan iso kerupuk tok kate petis. Tapi bagaimana nanti ono tahune, ono petise, tapi gak ono lomboke. Karena duit disunat gak ono lomboke. Tapi yang bisa komplit itu kira-kira sampai berapa lama? Nggih. Jadi gini, Cak Pato, Mas Woni dan sahabat perspektif ya. Jadi menyikapi dari beberapa masukan sahabat perspektif tadi, intinya gini, bahwa tahun 2020 ini memang kondisi yang luar biasa ya. Tadi kita sampaikan terjadi kontraksi ekonomi 2 triwulan berturut-turut, yaitu triwulan kedua dan ketiga, mungkin bahkan sampai nanti ke triwulan keempat, sehingga kita secara ekonomi disebut sudah masuk ke resesi ekonomi. Nah, sehingga pada kondisi saat ini ya, tahun 2020, seperti negara di dunia yang mengalami kondisi yang sama, pasti ada program yang disebut dengan pemulihan ekonomi nasional ya. Nah, program ekonomi nasional itu mengcover beberapa aspek. Satu berkaitan dengan aspek kesehatan ya, pasti ya, karena kita masih memerangi, memitigasi penyebaran COVID-19 ya. Pasti di situ ada program penyemprotan disinfektan ya, kemudian terkait dengan pengadaan masker dan sebagainya. Dan juga bagi masyarakat yang sudah terpapar, terinfeksi, proses untuk penyembuhannya. Kemudian yang paling penting juga kaitan dengan aspek ekonomi, yaitu perlindungan sosial. Karena dengan adanya COVID-19 ini, pandemi yang berdampak pada ekonomi, sisi supply dan demand terganggu, maka aktivitas ekonomi juga terhenti selama triwulan kedua dan triwulan ketiga. Sehingga banyak yang ter-PHK, ya, kemudian bahkan kalau bisnisnya masih berjalan itu income-nya berkurang, maka terjadilah peningkatan jumlah masyarakat miskin, Cak Pato. Masyarakat miskin meningkat. Bahkan ini kalau kita lihat, mereka yang sudah di bawah itu sudah terhimpit ya. Kemudian yang sudah di tengah-tengah itu turun ya. Mereka disebut dengan masyarakat rentan miskin. Jumlahnya cukup besar. Nah, inilah yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan sosial, bantuan sembako, program keluarga harapan dan sebagainya. Nah, kita ini Pak Rudi, coba sahabat perspektif, saya ingin memberi contoh yang ringan. Coba
pengeluaran rakyat Indonesia itu mesti tambah semua. Kalau tadi Pak Rudi sudah bilang urusan kesehatan itu utama. Coba ya pengeluaran kita sekarang bilang. Dulu kita tidak pernah pakai pengeluaran masker. Sekarang beli masker. Tambah sekarang ini ya. Ya, atau sekarang beli masker. Pendapatannya belum tentu tambah, pengeluaran kan harus tambah kanggo masker. 2, urusan sabun tambah maneh. Biasanya sabun itu untuk mandi, kadang-kadang sedino mek pisan tok mandine ya. Paling banter ya ping 3 gak ono, paling pagi sore atau malam. Coba. Biaya sabun naik, untuk cuci tangan, air tambah, sanitizer juga ini Cak Parto. Hand sanitizer juga ini. Nah, hand sanitizer, terus air yang kalau air pakai kran itu, kemudian listrik tambah. Jadi listrik tambah, pulsa tambah. Kuliah, sekolah anak-anak dulu langsung ya toh. Pulsa tambah sekarang pulsa. Coba dari listrik, air, sabun, masker, hand sanitizer ya toh, ono pulsa, anak rewel njaluk HP anyar ya. Ini ono maneh kok gak ngerti akhirnya butuh laptop barang tuh. Yang terjadi orang tua bunuh diri barang itu kan karena urusan sepele tuh kemarin. HP ini anaknya njaluk anyar. Hal-hal nah gini loh kok mentol. Pemerintah kemudian membuat program pemulihan ini, memberi insentif kepada rakyat dengan bansos. Yo ngono aja mentolo to rek ini ya. Nah, hal-hal semacam ini kalau ditingkatkan lagi, tentu insentif ekonomi macam apa yang Pak Rudi, yang iso rakyat iki cepet sumringah pulih ngono lho. Iku insentifnya ada nggak anggaran-anggaran negara untuk begini? Jadi Cak Parto, rekan-rekan lalu sahabat perspektif, desain ekonomi untuk kita menggerakkan ya di tahun 2021 tetap diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan permintaan, demand ya. Permintaan. Ya, meningkatkan permintaan. Jalur apa itu maksudnya? Ya, dan untuk apa? Tetap ini Cak Parto, bagi kalangan yang bawah tadi tetap akan diberikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai. Karena apa? Pada saat ini aktivitas ekonomi berjalan, mereka belum bisa beraktivitas, mereka belum bisa mendapatkan income ya, sehingga bantuan langsung tunai, bantuan sembako ya, program keluarga harapan itu masih dilakukan proses untuk dijaga di sana. Hanya kita mempunyai harapan kepada hadirlah negara pada saat ini untuk melindungi masyarakat dari masyarakat bawah, gitu ya. Nah itu di negara lain ada nggak perbandingannya Pak Rudi? Semua negara. Ya. Semua negara. Jadi semua negara pasti melakukan program pemulihan ekonomi, ya, dengan kekuatan fiskalnya, ya, dengan kekuatan APBN-nya. Karena disitulah langsung nanti dari pemerintah melalui apakah melalui kementerian atau melalui nanti peran dari pemerintah provinsi dan kota langsung akan diberikan kepada keluarga yang memang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID nanti. Nah, semua negara melakukan itu. Iya, sahabat perspektif sopo yang sudah dapat ini lapuro rek. Atau yang belum dapat sudah dapat disunat pisan ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau Mas Billy wis entuk ndak santunan-santunan ngono, enggak usah lah ya. Penyiar iku wis oleh insentif toko studio, Bro. Betul. Acara iki jane urusan korupsi, urusan resesi, urusan kemiskinan, urusan pandemi itu susah. Kita tersenyum ini sebenarnya karena untuk menghibur diri kita gitu. Betul. Nah, situasi susah, Mbak Julia, Mbak Dwi, Mas Sony, terus apa mana Mas ini yang sudah gabung ini? Nah, ini saya juga tadi sedikit kaget ya, karena ini mungkin sedikit marah begitu ya. Tapi saya juga tadi sedikit prihatin karena ini Ibu Rosita Roselin ini, Cak Parto di channel YouTube. Protes Prof, kalau yang sekarang dikorupsi semua, terus buat saya di masa depan ini dapat apa? Generasi milenial belum nikah, masih jomblo, kerja baru mulai, terus gimana nasib saya? Lapor Pak Rudi, lapor Pak Rudi jomblo. Iki ono Pak wong perbankan ono enggak sih Joko perbankan iki? Berarti bukan Bu ya, ini Mbak ini. Saya coba ke Karin juga nih. Cak Parto ke Karin yang sudah menunggu. Karin, Mbak Karin. Iya, ini ada 2 lagi yang bergabung. Yang pertama di RGL Tulungagung dari Mas Budi Sulastomo.
Oh Mas Budi, tulung aku, matur nuwun, kapan-kapan kene ya kepengin sambang nang Trenggalek tulung aku. Oh iya toh. Pasti harus keliling kita. Keliling kok sambang rono barang kene. Banyak 15 ini soalnya radionya ya. Erin. Iya. Kalau ada korupsi itu hukumannya kurang berat atau sistemnya yang banyak celah atau bolong nggih, matur nuwun. Kemudian satu lagi dari Ibu Ratna di Tanggulangin Sidoarjo. Sugeng enjing Cak Parto dan Pak Rudi, saya cuma mau bilang mentalnya koruptor mental dan wajah koruptor ini sepertinya benar-benar baja sekali ya. Jangan-jangan dulu pas kecil ini hobi beli pentol 10 ngakunya 5. Oh. Ini aktivisnya keluar semua ini Cak Parto dan Pak Rudi. Aku jelas. Ini raja pentol aja. Baik, ini Cak Parto dan Pak Rudi akan kita berikan beberapa kesempatan untuk pesan-pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya pada pagi hari ini setelah nanti kita menjawab pertanyaan dan pernyataannya tadi dari para aktivis ini. Insentif Mas Billy. Betul sekali. Baik sahabat, akan kita berikan jeda terlebih dahulu untuk pagi hari ini untuk beberapa pesan juga yang akan hadir. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu.
Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, sudah Desember ya, cek berbagai promo menarik di Premier Place Juanda dengan nuansa semi-resort outdoor swimming pool yang super kece. Lokasi yang strategis dan berjarak hanya 5 menit dari Bandara Juanda. Dapatkan special offer selama bulan Desember. Setiap Sabtu, chill bareng live DJ mulai jam 7 malam, spesial Natal, Christmas hampers, chicken canton 175.000 net, beef Valentine 350.000 net, Christmas brunch hanya 99.000 net per orang. Buy 5 get 1 all you can eat 25 Desember mulai jam setengah 11 siang sampai dengan jam 2 siang. Malamnya Christmas barbecue dinner and live music hanya 135.000 net per orang. Buy 5 get 1 dinner di poolside, makan sepuasnya mulai jam setengah 7 malam ya. Sedangkan New Year Taste of Asia dinner 185k net per orangnya. Early bird diskon 25% cuma sampai 15 Desember. Cicipi hidangan khas negara-negara Asia, hadiah voucher, kamar hotel, dan lainnya. Premier Place Juanda Hotels melayani pemesanan kamar dan meeting. Juga menawarkan spot indoor maupun outdoor untuk reuni, wedding, atau birthday party. Untuk reservasi datang langsung ke Premier Place Juanda Hotel, Jalan Raya Juanda nomor 73 Sidoarjo dengan WhatsApp 081333955553. Sekali lagi, WhatsApp 08133954x3. Intip juga @Premier Place Hotels untuk info terupdate. Informasi ini dipersembahkan oleh Premier Place Surabaya Juanda Hotel. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, ini bersama dengan Cak Parto dan Pak Rudi dalam program Perspektif ini. Saya tidak sabar mendengar jawabannya terkait yang Bu Rosita dulu tadi. Ini sebenarnya sedikit relate dengan yang terakhir begitu ya. Beli pentol 5 beli 10 ngakunya 5 begitu. Kadang-kadang gak ngaku balas iki, gak ngaku arek-arek iki. Gini beli tahu tanpa capek deh. Betul. Silakan ini Cak Parto dan Pak Rudi. Luar biasa. Jadi nanti tentu faktor-faktor ekonomi macam apa yang membuat orang sampai berbuat korup misalnya, itu urusannya Pak Rudi ya. Urusan saya sederhana. Urusan korupsi bukan sebenarnya urusan hukumnya, urusan politik atau urusan orang yang kaya itu dijamin tidak korup ya, atau yang miskin pasti tidak korup. Belum tentu yang miskin mergo ono kesempatan ya. Betul. Kadang-kadang begitu. Apa yang membuat orang berperilaku baik atau tidak baik bagi saya adalah akhlaknya. Budi pekerti. Nah, ini pelajaran biyen itu budi pekerti. Orang itu dibuat aturan kayak apapun baiknya, kalau memang dia tukang nipu, mentalnya mental nipu, ngakali akeh, alas iku luwe ombo tapi alasan jauh lebih banyak. Nah, pokok gelek alasan ono ae. Pokoke ono wong ate dikongkon apa-apa iku alasane tok sing akeh. Iku jiwa-jiwa koruptif. Ngono ya. Pokoknya nek dikongkon apa-apa langsung budal terengginas, itu berarti dia punya komitmen. Tapi nek ana bulet tae, bulet ndok rombong bulet tae ndok rombong, pentole entek 10 ngaku 5 ngono iku mau. Itu kan urusan mentalitas, penyakit. Bukan dia tidak mampu membayar. Kalau tidak mampu membayar, dia berintegritas. Kalau pelajaran sekarang ngomong, Pak saya ngambil uang apa ini ngambil 10 mangkok tapi bayare koyo iso sing situ sedakono ya aku oleh ganjaran sampean. Coba transaksi moralitas. Untuk itu UNER itu excellent with morality itu pertama, bukan excellent with legality. Bukan urusan orang excellent karena orang itu hukumnya bagus semata-mata, tetapi dia karena mentalitas, dia punya integritas, moralitas yang bagus. Nah, hal-hal semacam ini ditonjolkan di UNER. Nah, tapi kalau apakah karena miskin atau karena kaya raya, yang korup itu
jabatan tinggi, ono rumah dinas, yo kadang-kadang yo wis dilengkapi mobil dinas, lengkap kabeh lah yo sak kewenangannya, pejabat negara, posisi bagus, terhormat, pendidikan tinggi semua. Ya cuma syukur loh kemarin itu yang gitu-gitu tuh nggak ada yang alumni sekolah pasca sarjana UNER loh untuk itu bergabunglah di sekolah pasca sarjana UNER. Loh, cak kok koyo itu loh iya re wong iki lho saya gabung. Program kerjasama bergabunglah bersama kami. Tapi apakah ada faktor ekonominya Pak Rudi gitu guys? Baik, berarti ke Pak Rudi nih. Gitu guys, ayo Pak Rudi. Cak Pato, Mas Billy dan sahabat perspektif ya, kalau kita melihat kondisi yang terkait dengan corruption ini, yang pertama yang memang harus dijalankan itu adalah bagaimana adanya suatu aturan dan penegakan aturan gitu ya. Jadi di negara manapun pasti kondisi terjadinya corruption itu ada ya. Tadi Cak Pato menyampaikan bahwa seseorang itu pasti mempunyai tanda petik ya sesuatu yang mungkin menjurus ke sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada peluang untuk melakukan itu gitu ya. Di negara maju pun ya itu terjadi. Namun karena penegakan aturan atau penegakan aturannya juga dilakukan dengan baik, maka itu pun berkurang. Dan itu bentuk korupsinya mungkin bergeser, yaitu misalnya terkait dengan penyalahgunaan pajak atau berkaitan dengan penyetoran pajak yang tidak sebagai mestinya. Itu bagian dari juga menurut mereka adalah corruption ya. Jadi korupsinya tidak mengambil uang negara tapi berkaitan dengan masalah perpajakan. Namun demikian adalah pertama adalah berkaitan dengan law of enforcement-nya ya, penegakan hukumnya. Yang kedua berkaitan dengan aspek kelembagaannya. Ya, kelembagaannya. Jadi artinya bahwa bagaimana sekarang ini di kelembagaan itu juga yang sekarang ini sudah dibangun ya di Indonesia dengan adanya whistleblower system ya. Jadi bagaimana ada bentuk pelaporan-pelaporan yang memungkinkan orang bisa menyampaikan adanya indikasi pada sesuatu orang atau pihak yang melakukan itu, dan itu dijamin dari proses hukum yang ada ya. Tapi namun demikian juga harus dicek ya, jangan sembarang orang melakukan pelaporan yang bersifatnya hasut dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga berkaitan dengan proses mulai dari perencanaan ya, pelaksanaan, monitoring itu dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin kebocoran itu terjadi pada waktu pelaksanaan pasti ya. Jadi perencanaannya ya, kebijakannya sudah sangat bagus ya, kaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Katakan di sektor pertanian ya, itu dilakukan dengan sangat baik perencanaannya. Tapi mungkin di pelaksanaannya juga ada sesuatu yang tadi celah-celah yang memungkinkan orang itu melakukan aktivitas yang tadi begitu ada peluang langsung melakukan itu. Nah, sekarang itu bagaimana dengan monitoringnya? Itu harus juga dilakukan dengan sangat baik. Nah, yang keempat ya memang berkaitan ini tadi Pak Cak Pato sudah menyampaikan bahwa yang sudah mapan pun bisa terjadi ya. Namun demikian sebenarnya pada saat semua sistem ya, merit system itu sudah sangat baik ya, artinya bahwa minimal upah yang diterima atau gaji yang diterima itu sudah berkaitan dengan di atasnya upaya untuk meningkatkan welfare kesejahteraan, maka semua peraturan harus dilaksanakan secara baik ya. Artinya kalau orang sudah ditempatkan upahnya, gajinya, salarinya itu sampai tingkat yang sejahtera ya, terpenuhi semua kebutuhan baik itu fisik secara minimum, kemudian jasmani yang lebih tinggi lagi ya, berkaitan mungkin unsur-unsur berkaitan dengan masalah pendidikan, kesehatan, leisure-nya, maka negara mempunyai hak untuk makin menagih kepada warga negara untuk melaksanakan hukum atau peraturan sebagaimana mestinya. Luar biasa ini. Jadi luar biasa. Udah sampai catat Mas Billy. Sudah terekam ini. Winter deh. Jawab pada lali deh. Mas Billy, ini ditakoni apa mulai dari aturan, rule of the game. Jadi semua aturan negara bermain nyusun anggaran, mengeluarkan anggaran. Kenapa? Kalau misalnya di pasca ini Pak Direktur misalnya baru tanda tangan, kalau kita itu juga marap misalnya, itu saling kontrol soalnya. Biar podo ngerti, pencairan anggaran misalnya ini saling kontrol. Kenapa? Bendahara ini ngecek, cross check semuanya, ada pertanggungjawaban, ada pengajuan. Ternyata yang menarik mana itu bukan hanya soal law enforcement, penegakan hukumnya tegak, wis kadung tegak, kadang tegak itu yang melenceng itu penegaknya. Ya, hukumnya lurus-lurus, tapi sekarang
law enforcement harus diperkuat itu tadi karena kita berkomitmen negara hukum. Yang menarik adalah di sini ini no korup iku gak nyolong duit negara rek, gak nyolong, cuma gak setor. Nggak setor pajak, misalnya pajaknya 500 miliar, yang disetor cukup 500.000. Nolnya hilang banyak sekali ya. Nolnya ini hilang banyak sekali. Nggak langsung garong uang negara, ndak, pajak nggak disetor. Untuk itu katanya ada double account atau apa, double akuntabilitas apa, double apa biasanya itu Pak, laporan ya. Nanti yang laporan pajak dikecil-kecilkan, kalau bicara keuntungan digede-gede. Kan. Nah, hal-hal semacam itu berarti urusan sistem. Begitulah. Jadi kita sekarang misalnya ono iki sahabat perspektif, misalnya kok urung bayar pajak kendaraan bermotor tak elingno bayar rek, PBB bayar. Nek gak bayar itu bagian dari kelakuan korupsi. Betul. Karena nggak setor kepada negara, hak negara. Negara itu juga punya hak untuk mendapatkan perpajakan dari kita. Negara berkewajiban mungut kan, kita punya kewajiban setor, nek gak setor. Nah kira-kira sih gak setor model-model pajak ngono akeh tak gak baru di. Akeh ndak iku kira. Iya. Jadi kalau kita hitung ini ya Cak Parto, Mas Billy dan sahabat perspektif, tax ratio Indonesia itu masih rendah di ASEAN ya. Di tax ratio itu adalah rasio penerimaan pajak terhadap GDP ya. Jadi negara-negara yang sudah mapan ya, advance ekonomi, negara maju, itu tax ratio-nya tinggi. Kenapa? Memang dikejar itu ya, dikejar. Kenapa? Ya kalau pembiayaan negara itu yang paling baik itu adalah berasal dari penerimaan pajak. Ya. Kenapa? Kalau penerimaan pajaknya rendah, pasti negara itu akan mencari dana dari ya hutang ya, apakah itu hutang domestik ataupun mungkin hutang luar negeri gitu ya. Jadi kalau di negara-negara yang sudah maju ini, maka penerimaan pajak itu menjadi penerimaan utama Cak Parto. Jika dikejar itu, itu harapannya adalah adanya kemandirian ekonomi, salah satu tadi kita bilang itu ya. Dan pajak menjadi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara. Nah sumbernya teko rakyat. Mulane rek itu kembali uang ke rakyat. Untuk itu zamannya Pak Dekarwo APBD untuk rakyat. Itu Mas Billy. Gimana ini Mas Billy? Ini sudah di jam 8:04 ini. Sebaiknya kita closing statement terlebih dahulu nih Cak Parto untuk perspektif hari ini. Para sahabat perspektif, alhamdulillah kita tetap diparingi sehat. Semoga bersama keluarga panjenengan juga selalu sehat, diberi rezeki yang melimpah, yang barokah. Ada kata-kata bagus dari Mohandas Gandhi, Karamchand Mohandas Gandhi. Jadi Pak Gandhi dari India yang biasa kita sitir gitu ya. Ada pandangan, kalau dalam kitab-kitab suci keagamaan kita juga ada Mas Billy, jangan khawatirlah, setiap makhluk yang melata kata Allah, aku jamin rezekinya. Aku jamin. Jadi jangan pernah khawatir bahwa kita tidak punya rezeki. Setiap makhluk ku jamin ada rezekinya. Untuk itu kita ikhtiar mencari jaminan Allah itu gitu loh ya. Yang oleh Mohandas Gandhi, Karamchand Mohandas Gandhi itu dinyatakan begini, seluruh alam semesta ini ya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita umat manusia. Jadi alam ini sesungguhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi alam ini tidak cukup untuk memenuhi satu kerakusan. Alam mampu memenuhi seluruh kebutuhan kita, tapi tidak pernah akan cukup untuk memenuhi kerakusan. Jangan, dan korupsi itu bagian dari kerakusan, dan sahabat perspektif anti kerakusan. Terima kasih, percayalah pada Tuhan, pada Allah, bahwa kita sudah dijamin rezekinya. Selamat berhari Jumat berkah. Baik. Sampai jumpa. Kalau itu terima kasih Cak Parto dan Pak Rudi yang sudah menemani selama 1 jam lebih 1 menit begitu ya untuk pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di edisi berikutnya ini. Ini edisi akhir tahun ini sangat menarik sekali ya untuk pembahasannya ya. Baik. Jangan lupa nanti kita pukul 3 sampai pukul 5 para sahabat perspektif untuk hadir di acara Airlangga Forum. Baik. Kalau begitu untuk sahabat perspektif yang saat ini sedang mendengarkan, nanti Anda juga bisa kembali mendengarkan
perbincangan menarik ya bersama dengan Cak Parto tentunya ini dalam Erlangga Forum di jam 3 sore. Kalau begitu terima kasih Cak Parto dan Pak Rudi atas waktu yang sangat berharga ini. Untuk seluruh sahabat perspektif yang ada di Jawa Timur, tadi bersama dengan Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Sal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Kita akan berjumpa dalam program perspektif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.